karena kata arti Jawa ini kan luas. Iya, betul. Bener, waras, dunung, beneh. Karena orang Jawa itu biasa. Ada orang tua nggak ngurusi anaknya. Orang tua kok nggak Jawa kalau anak. Ini yang prihatin sekarang. Anak-anak cucu kita yang segini nggak tahu. Masuk rumahnya orang nggak pakai cara Jawa, pakai bahasa asing. Nah, setelah bahasa asing diucapkan untuk salam pakai bahasa asing. Setelah itu kok ya bicara pakai bahasa Jawa, kok gak penceng mulutnya ya. Kalau nggak senang bahasa Jawa, ya nggak senang jadi orang Jawa. Seperti pasar. Pasar itu semakin pengunjungnya banyak, semakin ramai. Nggak ada orang jualan itu menjelekan apa yang dijual, nggak ada. Berarti sosok guru atau penuntun itu memang sangat diperlukan sekali itu Bapak. Karena kan nanti mungkin pelaku tersebut ketika masuk ke mungkin alam-alam yang lain itu mungkin mengalami kebingungan. Jadi tidak ada yang istilahnya mau tanya siapa, ya nggak bisa mengkonfirmasi tentang pengalaman spiritualnya tersebut. Jadi kalau ada temannya, misalkan banyak nih, mungkin temannya yang ditanyai sudah pernah mengalami situ. Kalau berkaitan dengan memang pemahaman tentang diri kita yang pribadi, ini kan tidak terlepas dari kelahiran yang sangat disakralkan, hari yang sangat diistimewakan oleh orang Jawa, seperti upacara atau ritual mengenai hari kelahiran tersebut. Kira-kira penjelasan ataupun misteri apa tentang masalah kelahiran atau mungkin malam kelahiran itu kan sangat-sangat apa ya, sakral sekali kalau menurut orang Jawa itu Bapak. Ya. Dianggap sangat penting sekali. Nah, mungkin itulah. Iya, Bapak bisa menjelaskan ini pentingnya memperingati kelahiran itu. Makanya orang kalau sudah punya keyakinan hari kelahiran itu penting, misalnya yang diyakini tentang hari kelahiran, pelajari betul-betul. Kalau nggak percaya, kalau ragu-ragu nggak usah dipelajari. Kita ini manusia, bukan binatang. Mau binatang saja kalau dibimbing manusia ngerti loh, dipanggil namanya ya, walaupun nggak bisa ngomong seperti manusia, tapi ngerti ya. Karena kebiasaan manusia menyakralkan, pakai tata cara ritual yang macam-macam, yang kecil sampai yang besar, itu pasti ada titik jelasnya. Makanya kebanyakan ajaran Jawa dibilang ajaran spiritual, karena banyak kegiatan ritual. Misalnya selamatan itu sejak dulu budayanya orang Jawa. Karena kita tidak tahu atau belum tahu di mana siapa kita mau minta, ini pakai saksi bisu. Jadi kalau ada orang yang pakai ritual, pakai alat saksi bisu, jangan disalahkan. Masuk Gusti Allah ini nek gak direwangi selamatan gak bedok loh. Budaya kok. Nah, makanya budaya Jawa itu luas. Sekarang banyak orang Jawa nggak mau selamatan. Tidak ngerti, yang ngerti aja nggak mau, banyak. Karena apa? Sudah terpengaruh budaya asing. Kita bukan orang asing, kita orang Jawa, orang Indonesia. Jadi tentang ritual, misalnya memperingati hari kelahiran, itu paling kecil loh. Pakai apa? Makanya jangan sampai lupa hari kelahiran.
apalagi orang Jawa. Orang Jawa sampai bisa menemukan hitungan hari, sampai bulan, sampai tahun. Itu dari hari, kan dari bulan. Nah, orang Jawa punya tahun Jawa. Nah, tahun Jawa itu sudah diakui bahwa tahun Jawa itu tahun sama, termasuk tahunnya orang Indonesia. Sekarang kalau tahunnya orang asing, tahunnya orang lain, mau tahun baru, waduh, sambutannya luar biasa. Direwangi mulai sampai tengah malam nanti setelah acara pakai kembang api, pakai petasan, cara untuk menghormati tahunnya orang. Tapi tahunnya sendiri nggak tahu. Kan menunjukkan bahwa bangsa kita ini bodoh. Termasuk itu tadi, 75% bangsa kita itu bodoh. Contohnya saja gitu, tahunnya sendiri nggak tahu. Kadang-kadang malah ada kelahirannya sendiri nggak tahu. Ada itu. Banyak ya. Gimana nih? Kelahirannya saja nggak tahu, kok mau tahu tahunnya. Di dalam tahunnya ada bulan. Di tahun Jawa itu patokannya bukan bulan, bukan bintang, tapi hari. Hari itu perjalanan matahari. Hari atau matahari ini nggak bisa dipercepat, ya nggak bisa diperlambat. Perjalanan sama perjalanan usia kita. Kalau kita sudah usia 50 tahun, mau diperlambat, dikurang, nggak bisa ini. Jadi ritual-ritual yang kecil sampai yang besar. Selamatan paling kecil, kelahiran, terus hajatan. Hajatan rumah tangga, hajatan menantu, pitanan, hajatan bersih desa, selamatan desa, selamatan negara. Kita punya, bangsa lain nggak punya budaya selamatan. Nah, budaya itu bisa dikatakan dari suku kata budi dan daya. Oke, budaya. Nah, kalau mau mendapatkan yang di luar nalar, ya harus bisa melakukan yang di luar nalar. Kalau ada orang yang melakukan tidak seperti dia, dikatakan jelek. Belum tentu. Nggak tahu dia orang Jawa. Orang Jawa hidup di Jawa, yang dilakukan setiap hari. Nah, ini yang prihatin sekarang. Anak-anak cucu kita yang segini nggak tahu. Masuk rumahnya orang nggak pakai cara Jawa, pakai bahasa asing. Nah, setelah bahasa asing diucapkan untuk salam pakai bahasa asing. Setelah itu kok ya bicara pakai bahasa Jawa, kok gak penceng mulutnya ya. Kalau nggak senang bahasa Jawa, nggak senang jadi orang Jawa, ya silahkan lah pindah mana yang disenangi. Oh, dunia ini luas. Ingin menjadi orang kutub utara, silahkan. Ingin menjadi orang kutub selatan, silahkan. Dimanapun orang itu memperlakukan perilakunya menentang tempat tinggal, itu sudah salah. Aku ini hidup di Jawa, ya harus pakai tata cara Jawa. Ini saya hidup di Kalimantan, budaya adatnya harus ikuti. Bisa berjalan bersama arus, ini yang bisa dikatakan bisa adaptasi dengan alam paling tidak. Hidupnya di Indonesia yang diterapkan pakemnya orang asing. Gimana ini? Katanya bangsa kita bangsa besar. Yang besar apanya?
bohongnya. Wong disuruh jaga yang malah mencuri. Coba disuruh menegakkan yang malah merampuhkan. Tentunya parah bangsa kita ini. Cuma disibur kahanan yang gemerlap ini tidak kelihatan. Prihatin sebenarnya kita ini. Bukan ini yang kita harapkan, bukan ini. Ini belum apa-apa ini. Belum apa-apa ya, maaf. Jadi mungkin aja saya tidak salah. Saya pernah minta petunjuk dan tanya pada diri sendiri. Katanya penyanyi siapa tuh? Tanya pada rumput yang bergoyang. Habit GAD. Nah, itu ada maknanya. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Tanyalah diri sendiri. Itu pernah ada jawaban. Besok tahun ini bisa merdeka seperti pun sudah. Tapi kalau sekarang ini harus dirasakan sepertinya nggak serantan. Apa kira-kira besok saya nyampe usia yang tahun itu kok ada apa ya? Ada visi atau ilham atau ada wahyu yang suara. Pada tahun ini orang Jawa bisa merdeka lahir batin. Nah, saya bodohnya saya ini yang saya tanyakan kok hanya orang Jawa, kok enggak orang Indonesia gitu. Ya memang kira-kira hanya segitulah saya. Hanya segitu. Tapi mungkin ini mohon maaf Bapak, mungkin pengertian Jawa di situ bukan untuk masalah kesukuan mungkin. Kalau mungkin orang itu sudah tunung, sudah paham, sudah benar, mungkin itu bisa dikategorikan orang Jawa. Ya. Iya. Karena kata arti Jawa ini kan luas. Iya, betul. Benar, waras, tunung, benar. Karena orang Jawa itu biasa. Ada orang tua nggak ngurusi anaknya. Orang tua kok nggak Jawa kalau anaknya lah. Gitu kan. Iya. Berarti bukan orang Jawa ya. Katakan Bukan Jawa itu kesukuan. Iya. bukan kesukuan, pengertian. Pengertian. Anak gak ngerti wong tuane. Nggak Jawa ini. Orang Jawa. Wong anak-anaknya dhewe dibuang. Nah, ini kan sering terjadi peristiwa. Berarti orang Jawa karo anak. Okay. Anak itu uripe mulya sugih, uripe mulya wong tuane keleleran kok gak dulu. Kok ora Jawa karo wong tuane. Berarti istilah Jawa, kata-kata Jawa itu kata-kata apa ya? Benar. Benar itu kan ya, pengajian. Berbakti ya. Iya. Ambek wong tuane ora bener, ambek Gusti Allah bener. Ada ya orang tuanya wah dicaci disiksa. Tapi kalau setelah mati didatangi makamnya, udah tidak ada apa-apanya, tinggal kenangan makam saja. Tapi ya tidak ada salahnya. Tapi kan apa percuma masih hidup, misalnya masih hidup minta makan gak dikasih, tapi sudah mati dikirim makanan. Orang mati dikirim duit, Resep gitu. waduh, ibaratnya kita mau naik kereta api sudah berangkat, kita baru datang ke stasiun. Nah, pemikiran itulah yang harus kita benarkan, dibenari. Jadi jangan melakukan yang tidak benar. Kita harus belajar. Jangan melakukan hal yang salah, yang tidak benar. Saya tertarik tadi ketika Bobo menjelaskan kalau misalnya kita datang
ke Kalimantan, ke Dayak, Ya. seharusnya kita juga menjunjung tinggi budaya di sana, di Iya. orang Dayak. Jadi sehingga nanti di sana itu Gimana kita selaras dengan alam di sana. Itu Kalau misalnya kita kaitkan dengan sedulur kita, saudara kita yang di Bali, ya itu kita harus mengikuti. sangat mengapresiasi, menghormati, bahkan sampai pohon-pohon, tumbuhan, alam semesta itu dirawat dan dijaga betul. Ya. Gini, kalau misalnya tentang keilmuan, apakah mungkin di Jawa ini, khususnya ilmu Jawa ini, ada suatu keilmuan khusus yang nanti bisa